Hari ini kita akan bicara tentang cara untuk menikmati proses kehidupan sebagai microstocker, kontributor, dan lain sebagainya. Jadi intinya saya akan kasih tips kepada teman-teman semua bagaimana bisa enjoy hidup sambil menjalankan fotografi game yang benar-benar uangnya bisa dicairkan ini. Stay tune guys. Selamat pagi, saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi hari ini saya ada di Bali, saya nginep di daerah Canggu. Saya mau tunjukin sebentar tempat saya nginep. Jadi hari ini saya traveling sama Nina, sama 4 anak saya, sama kita ajak ibu saya. Jadi ibu saya tinggal satu, orang tua tinggal satu. Makanya kita coba kalau saya lagi traveling, lagi bikin pemotretan, saya kan di mana-mana ya motret ya. Itu kita lagi usahakan ibu kita ajak biar seneng gitu. Jadi ini villa, ada kolam renang, terus di atas tuh kayak apa tempat bisa buat barbeque di atas ya. Terus kamar ada 2, sini sama sana. Intinya gitu. Udah. Kemarin saya dapat banyak komentar bagus sih ya. Jadi pasca saya bikin vlog kemarin itu sampai ada yang bilang, wah ini akhirnya nemu nih istilah bagus nih, fotografi game. Ya, jadi buat saya sih yang namanya Shutterstock atau Microstock ini kan ada orang yang anggapnya ini serius gitu ya. Saya juga serius, cuman saya itu karena baru nyemplung ya, baru masuk tahun ke-5 ya, 5 apa 6. Jadi itu kayak masih kayak meraba-raba juga gitu. Cuman ya bisa dapat earning $35, $50, $100 sebulan. 40 gitu ya saya syukuri. Namanya juga saya kepengen memulainya dengan sebuah rasa sukacita, makanya ya nggak perlu ngoyo-ngoyo di awal gitu. Nah kemarin tuh ada testimoni bagus. Satu, ada yang bilang, wah mas nih kata-katanya bagus nih fotografi game. Lalu yang kedua, ada yang first download dari Amerika. Saya bangga banget tuh, 10 sen apa 16 sen saya lupa. Kemudian ada yang dapat kontributor fund kemarin 3 sen. Lalu ada lagi yang 19 foto sudah laku pertama. Itu hebat loh. Saya sampai komentar-komentar di situ ya, bahwa saya tuh kan waktu itu dapat download pertama pada waktu saya stoknya 80. Terus saya punya sahabat online nih namanya Mas Uum. Nah, ini Mas Uum tuh juga saya sampai ece-ece, wah Mas Uum curhat gitu, karena dia tuh dapat download pertama tuh setelah 400 stok. Jadi kalau buat saya tuh mau dapat downloadnya 19, 20, apalagi buat saya yang 80, Mas nih sampai 400 portofolio baru dapat download pertama itu. Jadi kayak lucu-lucuan gitu. Jadi kayak kita nih misalnya mainan Mobile Legend, kamu udah sampai level apa? Wah, levelmu jelek sekali ya, aku udah sampai level ini loh. Jadi kita bikin semuanya tuh menjadi fun, menjadi menyenangkan. Bonusnya apa? Bonusnya ini adalah uangnya ketika terkumpul sudah threshold $35 sama-sama bisa dicairkan. Oke, sekarang saya pengen sharing kepada teman-teman semua tentang 3 tips bagaimana menikmati perjalanan kita sebagai seorang kontributor. Yang pertama, jangan keluar kerjaan utama atau jangan menutup bisnis utama teman-teman. Jalani saja pekerjaan utama teman-teman itu, kemudian disambi dulu di Microstock ini. Jadi teman-teman ada itu yang subscriber saya, ada yang jadi guru, ada yang jadi masinis, ada yang jadi dokter. Kemarin bahkan yang ikut seminar saya tuh udah dokter spesialis. Jadi yang satu di skincare, yang satu di kehamilan gitu. Jadi dia masih menjalani kehidupan profesi utamanya dia. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah punya penghasilan utama lah. Kalau teman-teman sudah jadi PNS, sudah jadi guru, sudah jadi seniman, sudah jadi musisi misalnya, suka dengan dunia ini ya jalani. Jadi jangan resign dari pekerjaannya. Kemudian nikmatilah perjalanan mengumpulkan uang ini, anggap saja sebagai passive income. Nanti ketika sudah payout, tolong please jangan dimakan uangnya, diinvestasikan lagi. Terserah teman-teman. Lalu yang kedua, dibikin santai. Dibikin santai itu sepertinya kayak nggak usah ngoyo. Nggak usah ngoyo itu nggak usah yang terlalu berlebihan. Ini berlebihan dalam banyak arti ya. Artinya
kalau teman-teman misalnya baru kemarin ada yang bilang juga, Mas saya barusan beli kamera Canon EOS M10, ini lensanya pakai apa ya Mas, apakah harus upgrade? Saya jawab enggak, karena saya itu punya banyak foto menggunakan lensa kit 1855 M series ya, M lens ya, karena saya pakai M series, itu banyak sekali yang ke-download. Jadi manfaatkan semua peralatan-peralatan yang teman-teman punya, nggak usah ngoyo, nggak usah buru-buru harus keluarin duit-duit yang besar dulu. Karena teman-teman pekerjaan utamanya bukan fotografer. Ini beda ketika misalnya bulan depan insya Allah misalnya saya mau beli EOS R, itu kan sekitar 20-25an juta gitu. Kenapa saya beli? Karena saya fotografer. Terus kenapa misalnya saya pengen beli adapter tuh, adapternya saya kalau yang ini saya pakai Meike, cuman begitu nanti pakai EOS R saya akan pakai yang Canon. Adapternya aja, kalau Meike itu harganya 360.000, kalau yang Canon ini harganya 2 juta. Kenapa saya beli sampai segitu? Karena saya fotografer. Belum lensanya, saya tuh penyuka lensa L series. Jadi kalau ada uang beli yang R series, R lens ya, nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang saya masih suka pakai L series yang ringnya merah itu. Tinggal nanti saya masukin konverter misalnya gitu. Ya lagi-lagi karena saya fotografer. Jadi alat fotografi itu adalah cangkulnya saya untuk berkarya. Jadi kalau teman-teman bukan fotografer, itu beli alatnya nggak usah yang mahal-mahal. Kemarin ada loh, subscriber saya sampai 900 stok foto, itu pakai handphone Vivo. Itu Xiaomi guys, itu luar biasa banget. Jadi saya sukanya dia nggak ngoyo. Jadi dia menikmati pekerjaannya dia, terus dia menjalani microstock ini kayak fotografi game itu tadi. Nah, ini disclaimer ya, buat teman-teman yang memang hidup dari microstock, mohon jangan tersinggung dulu, karena ada sebagian pelaku microstock itu yang juga bukan menjadikan pekerjaan utama. Salah satunya seperti saya sekarang. Saya pekerjaan utamanya masih motret. Nah, maka dari itu microstock ini sebagai investasi masa depan. Dalam bentuk saya mendapatkan royalti. Jadi kalau misalnya nih, sekarang saya setahun cuman bisa payout misalnya 3 kali. Jadi $35 kali 3 paling anggaplah misalnya $100 lah anggaplah. Jadi dalam setahun saya menghasilkan 1,5 juta, ya sudah ditabung duitnya, nggak apa-apa. Adanya duitnya segitu. Tapi kalau teman-teman yang setiap bulan sampai harus menghasilkan $500, $1.000, $2.000 sebulan, ya itu memang rezekinya teman-teman di situ. Dan saya yakin sekali rezeki saya dan rezeki teman-teman yang sudah sampai ratusan sampai ribuan dolar itu tidak akan pernah tertukar. Maka dari itu kita harus legowo. Nah, lalu tips ketiga ini pasrahkan saja. Kalau sudah berkarya itu pasrahkan saja. Jadinya nggak usah yang terus ngerutu kok belum dapat download, kok belum approve gitu. Jadi kayak kemarin status saya, teman saya tuh ada yang masuk itu 400 stok foto, itu malah kita cekak-cekakaan gitu. Jadi malah ketawa-ketawa bareng. Dan kami berdua, ya saya yang 80 foto baru laku 1 itu malah mengagumi subscriber saya yang 19 foto sudah ada download 1 kali. Itu wah, itu monster, itu luar biasa. Subscriber saya dulu 2021 awal tuh ya, ada yang baru 20 foto sudah ke-download 3 kali loh. Ini waduh. Saya sampai ketemu sama teman-teman, sama murid saya kemarin pas workshop itu, saya bilang, wah ini lebih sukses daripada saya yang sharing. Dan itu bagus itu. Artinya apa? Artinya adalah kita semua masing-masing tuh punya rezekinya sendiri-sendiri. Nah, jadi tadi ya tipsnya ya. Yang pertama, jangan keluar dari pekerjaan utama. Lalu yang kedua, jangan ngoyo. Baik itu untuk peralatan, untuk kinerjanya juga nggak usah ngoyo-ngoyo. Pekerjaan utama teman-teman tuh masih jadi yang pertama. Lalu yang ketiga tadi, pasrah itu sebenarnya lebih ke arah apa ya? Pasrahnya tapi setelah berusaha loh ya, bukan pasrah terus nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ini kayak kalau dalam agama saya namanya tawakal. Jadi dikembalikan ke Tuhan, kemudian ya sudah jalani aja karena kita punya rezekinya masing-masing. Nah kemarin kan saya sudah sempat sharing tuh di video sebelumnya, kalau misalnya sudah 5 tahun kok nggak dapat apa-apa, zong gitu ya. Itu kan punya 2 pilihan. Kalau memang suka dengan fotografi game ini ya jalankan. Tapi kalau nggak suka ya sudah ditinggal aja gitu. Karena kan konsep mencari passive income itu kan sebenarnya banyak ya. Ada yang pakai saham, ada yang bikin kos-kosan, ada yang bikin toko, ada yang bikin beli sawah, bahkan beli sawah dapat berasnya dijual, misalnya itu ada juga gitu. Nah, ada juga yang bermain-main dengan berjualan file digital seperti microstock ini. Nah, jadi macam-macam. Cuman kalau misalnya di ebook jualan foto dengan Shutterstock, saya kan kalau misalnya bilang ya daripada fotonya nganggur dijual. Ini mengutip dari quote-nya guru saya, namanya Mas Misbahul Munir. Dia bilang ini,
dia itu pernah bilang sama saya, Bim kamu nggak boleh tanya ke saya kalau stok fotomu belum ada 1000, dia bilang gitu. Tujuannya biar untuk ngetes saya tuh sebenarnya punya komitmen apa enggak. Kalau masih di bawah 1000 tuh kata Mas Munir itu kayak kamu masih anak bawang yang aku nggak perlu ngurusin kamu gitu. Tapi kalau stokmu udah 1000 kamu baru boleh tanya yang detail sama saya. Lalu yang kedua dia bilang ini, kan saya tanya, Mas, nah misalnya rano sing kedownload piye Mas, rano sing kedol piye. Jadi artinya Mas kalau nggak sampai ada yang nggak terjual gimana? Bim kalau nggak kejual ikhlaskan saja, dia bilang itu. Karena yang tidak kejual itu akan jadi portofolio di mana suatu saat itu pasti kejual, dia bilang. Oh ya benar juga. Karena kayak foto keripik singkong itu saya foto tuh bahkan 2011. Saya baru submit 2018. Kedownloadnya baru 3 hari yang lalu sebelum saya ke Bali. Bayangin tuh. 2011 itu kan berarti sekarang 2023 ya. 12 tahun yang lalu loh. 11 tahun yang lalu lah mungkin. Jadi ini tuh benar-benar jadi portofolio, jadi aset buat masa depan. Nah daripada asetnya tuh cuman sekedar game yang uangnya digital nggak bisa dicairin. Nah ini tuh kalau sudah $35 bisa dicairin. Nah saya sih mau cari sesuatu yang benar-benar nyata, uangnya bisa saya tarik. Nah dari mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, kemudian bisa ngambil hikmahnya bagaimana cara menjalani dan enjoy menjadi seorang kontributor. Maka dari itu, kalau teman-teman kepengen belajar lebih lanjut, ada 2 ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock di bawah. Kalau kepengen ikut kelas offline, bisa di Jogja atau di Bali, nanti kita bisa klik link di bawah juga, ada saya kasih linknya. Kemudian nanti kita bisa ketemu offline. Itu, semoga bermanfaat. Saya hari ini mau ke Ubud dulu, jadi mau putar-putar dulu. Tetap semangat, semoga teman-teman laris fotonya. Stay tune, sampai ketemu di video berikutnya besok lagi jam 5.